Jadi tadi Pak Marji sempat di video awal itu menjelaskan bahwa cara nyabutnya itu bukan di batang ya Pak Sumarji, ya. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang lanjutan dari cara semai cabai di kebunnya Pak Marji. Kita sebelum mengarah ke pembicaraan pengolahan lahan dan pemberian pupuk organik di kebun cabainya Pak Marji, yang kebetulan ini di sebelah kanan saya kebun cabainya Pak Marji, lalu di sebelah kiri ini yang beberapa kali pernah kami liput untuk budidaya jahe merah organik. Nah, Pak Marji menindaklanjuti cerita dari video sebelumnya tentang cara semai. Berarti dari metode Pak Marji yang sebelumnya menyemai sendiri itu bisa dikatakan ada tahap pindah tanam ya Pak ya, dari media semai ini ke lahan. Nah, bisa tolong diulangi lagi Pak, nanti barangkali teman-teman yang baru menonton video ini, pertimbangan apa yang menjadikan Pak Marji itu menanam cabai dengan cara menyemai sendiri, tidak membeli yang dari toko-toko bibit itu Pak? Monggo Pak. Untuk kita menyemai sendiri itu pertama kita hemat. Lebih irit pertama, karena kalau beli itu lebih mahal ya Pak ya? Ya. Kemudian yang kedua itu kita tahu umur semaian itu berapa. Nah, bisa nggak Pak kalau kita itu konfirmasikan itu ke penjual bibit yang di toko bibit itu Pak? Itu biasanya nggak bisa. Itu nggak bisa. Udah. Sak kotak sekian gitu ya? Kotak sekian. Umurnya itu mau 30 hari, mau 35 hari itu. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Oke. Karena nanti pengaruhnya di saat kita pindah tanam baru nanti kita hitung 21 hari. Oke. 21 hari itu saya baca literasi itu yang paling efektif untuk nanam itu 21 hari, entah itu padi, entah itu tanaman yang lain itu umur tanam. Jadi tolong dikoreksi ya Pak. Jadi umur semai itu 21 hari itu yang paling efektif. Yang paling efektif. Jadi setelah 21 hari semai, apapun tanamannya itu langsung efektif dipindah ke lahan. Karena di usia 21 hari rata-rata bibit itu sudah memerlukan nutrisi yang lebih ya. Otomatis kita harus menaruh ke lahan. Tapi kalau takut khawatirnya Pak Marji tadi, kalau kita beli di toko bibit itu kalau usianya udah 35 hari artinya ada kemungkinan yang tidak kita inginkan. Iya. Oke, jadi ada dua faktor itu teman-teman. Nah, sekarang Pak Marji, meskipun tadi sudah dikulik cara Pak Marji mindah bibit dari tempatnya, minta tolong diulangi, terus langkah selanjutnya itu seperti apa dan jaraknya itu ditanam itu berapa di lahannya Pak Marji. Iya. Jadi tadi Pak Marji sempat di video awal itu menjelaskan bahwa cara nyabutnya itu bukan di batang ya Pak Sumarji, tapi di daunnya teman-teman. Kita siram dulu. Oh, kita siram dulu. Kita siram dulu kondisi basah. Oke. Nah, nanti kita cabut ini di daun. Di daun. Nah, ini kita congkel sedikit lah. Nah, kita bantu congkel. Ya. Alasannya tadi sudah sempat kita bahas di video sebelumnya. Silahkan nonton karena ada resiko tingkat garamnya tinggi kalau kita pegang di batang, nanti busuk. Resiko busuk ya Pak ya. Nah, setelah ini kita pindah tanam. Ya, ini Pak, maaf Pak, pindah tanamnya itu sebaiknya pagi apa sore Pak? Untuk pindah tanamnya itu sore. Sore. Oke. Sore hari. Jadi nanti satu malam itu untuk menyesuaikan si pohon ini. Jadi nanti pagi ketika kena sinar matahari udah adaptasi. Sore kita eksekusi tanam di lahan. Kalau bisa hindari untuk pagi hari. Nanti ini belum siap, akar ini belum siap. Kenapa Pak nek pagi kok dihindari? Panas matahari nih? Ya ini kan panas matahari, batang masih lemah kan, nanti terus dengklok ini. Layu. Nanti sore bisa hidup kembali atau. Nah, oke teman-teman. Jadi itu cara Pak Marji mindah tanam dengan pegang daunnya, bukan pegang batangnya. Terus yang kedua, mindahnya lebih baik sore. Terus kalau kita bisa bicara mundur lagi cara semai, tadi teman-teman silahkan melihat di video sebelumnya. Cuman ada informasi tambahan dari Pak Marji, sebaiknya ditutup kapan dan dibukanya kapan Pak Marji?
Nah, itu untuk sudah kita taburkan itu bibitnya tadi, benihnya kita taburkan, kita uruk pakai lemak tanah, pakai ini tabur tanah, media tanam. Terus ini ditutup lagi, pakai paranet ini bisa ya? Bisa pakai paranet, bisa. Sampai setelah tumbuh misalnya 4 hari atau 5 hari itu udah mulai pada tumbuh, itu langsung aja ditaruh di sinar matahari, nggak apa-apa. Dibuka, paranetnya dibuka. Ya. Berarti dari awal semai itu hari keempat rata-rata sudah sprout. Udah. Oke. Udah jebrol semua, nanti terus kayak kita kasih ke sinar matahari langsung, nggak apa-apa. Nah, terus setelah kita bicara itu, pindah tanam itu di lahan di jarak berapa Pak kalau sampean Pak? Untuk pindah tanam jarak tanam. Iya, jarak tanam di lahan. Jarak tanam ini kita uji coba ya. Iya, oke. Kita baru uji coba, ada yang 60 cm. Ini 60 cm. Itu yang kesananya 60. Ini 60. Oke. Ada yang 30, ada yang 80 cm. Oke. Jadi ini kesana 60. Ya. Ke kanan bedengan ini 60. Ya. Terus tengahnya juga ada. Tengahnya juga ada. Ini nanti kalau udah besar ini udah jadi satu. Oke. Nah, tujuannya kita nggak usah kasih bambu ini ya. Biasanya kan bambu panjang. Cagak. Cagak itu ada, ini udah kita di tengah tanpa ini, bambu. Tanpa bambu ini udah nanti udah jadi satu. Nah, untuk jarak tanam. Jarak tanam 60 kita coba. Nanti kalau terlalu renggang, kita yang di bawah kita pakai jarak 80 cm. Oke. Berarti yang di bawah, yang di sini jarak 60. Ya. Uji coba yang di bawah itu 80 cm. Itu baru berumur 14 hari. Oh, yang di sebelah batu tadi Pak ya? Ya, timurnya batu. Batu itu baru 14 hari. Ini yang 61 kita uji coba dulu. Nah, terus setelah pindah tanam sore Pak, ya. Itu di lahan kita siram apa atau tidak perlu disiram? Itu habis nanam harus kita siram. Dengan air biasa aja. Oh, oke. Air biasa saja. Ya, air biasa, air itu. Terus misal Pak, kita di sore hari itu ketemu hujan pada saat pindah tanam, kita tunda atau bagaimana Pak? Kalau bisa kita tunda tapi tetap di sore hari. Oh, kita tunda tapi tetap di sore hari. Hari. Sementara media semai kita amankan dulu di bawah teduhan. Ya. Karena hujan ya asam ya Pak ya. Ya. Nanti bahayanya di situ. Nah, ini untuk uji coba, ini kita uji coba untuk tanam ya ini ya. Iya. Untuk pindah tanam. Tanam. Ya. Maaf Pak, berarti kan posisi istilah pindah tanam itu lebih pas ke metode seperti Pak Marji ini, di mana penyemaian dilakukan sendiri ya Pak ya. Ya. Tapi kalau bagi teman-teman yang menanam di lahan itu dari bibit beli, ya istilahnya ya nggak pindah tanam sih, langsung tanam ya Pak ya, karena mereka tidak melakukan semai. Nah, monggo silahkan Pak, cara untuk sampel Pak. Tanam, ya. Itu sampel aja ya. Ini ada yang hidup, ini ada yang mati. Oke. Nah, itu kan kita nggak mungkin nanam 500 semua hidup, nggak mungkin itu ya. Iya. Kita misalnya ini kita sulam. Ya, berarti ada istilah ini, tambal sulam. Ini ada kita sulam ya. Terus ini kita masukkan sini aja. Oke. Nah ini dilakukan di sore hari. Nah, cuaca tidak hujan. Nah ini langsung ini kita siram pakai air biasa aja dulu. Oke. Kalau hujan ya tetap kita siram, karena kan hujan kan kadang-kadang kalau deras bisa masuk ke akar. Ya. Tapi kalau nggak deras ya nggak bisa masuk langsung ke akar. Sebenarnya ada pemandangan teman-teman ini yang agak aneh juga mungkin bagi para senior pembudidaya cabai, di mana di lahan cabainya Pak Marji ini pertama selain tidak dipasang cagak ya Pak ya, atau tiang penyangga, yang kedua ini beliau itu tidak pakai mulsa teman-teman. Nah, tetapi untuk pertanyaan itu detailnya akan kami tanyakan langsung ke beliau, dan nanti kita coba tanya ke Pak Marji ya Pak, untuk kenapa tidak pakai mulsa itu di video yang olah lahan ya Pak ya. Ya. Nah, mungkin ada tambahan lagi Pak untuk video ini tentang cara pindah tanam Pak.
Saya kira cukup. Oke. Jadi untuk pindah tanam, untuk pemeliharaan juga seperti itu. Pokoknya ini kalau ada pohon miring itu, pokoknya ini jangan sampai dipegang ya teman-teman. Batangnya? Batangnya ini riskan sekali ini dipegang. Oke, daun boleh? Daun boleh ya, ini nggak boleh dipegang ini. Oke. Jadi kamus bakunya teman-teman, batang cabai itu sampai tua atau hanya pada saat masih muda saja Pak? Masih muda, masih di usia vegetatif. Oh vegetatif? Ya, tapi kalau sudah mulai berbunga? Udah bisa, enggak apa-apa. Tapi kalau ini miring atau gimana itu? Dengan bantuan alat? Ya itu dengan bantuan alat. Pokoknya jangan disentuh langsung. Oke. Berarti kalau misalkan kita pakai sarung tangan bisa ya Pak ya? Bisa. Oh ya. Oke Pak Marji, saya kira liputan kita untuk cara pindah tanam dari semaian Pak Marji ini ke lahan Pak Marji yang kebetulan ini di MDPL rendah di Sleman ya Pak ya? Ya. Sleman, Yogyakarta, lokasinya di seberang Candi Prambanan. Sudah cukup, terima kasih. Terima kasih Pak Marji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.